Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Suaranya jelas ya Bapak Ibu, tapi kok berat kayaknya Pak Iqbal ya suaranya. Enak gini Pak Iqbal. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-28. Kajian kita ditemani dengan hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Kedengaran Bapak? Bisa? Hadis yang ke-28 dari Abu Najih Al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami yang membuat hati kami bergetar dan membuat air mata bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, nasihat ini seolah-olah nasihat dari orang yang akan berpisah. Ya Rasulullah, nasihat ini seolah-olah nasihat dari orang yang akan berpisah. Jadi seolah-olah nasihat perpisahan ini. Fa'alfina, maka berikanlah kami wasiat. Qala, Rasulullah berkata, ini sama sekali tidak melanggar syariat, justru mendukung syariat. Bagaimana syariat itu aturannya adalah bagaimana nyawa orang lain terselamat. Pakai helm teman-teman. Ini aturan di dalam sebuah negara yang sama sekali tidak melanggar syariat Islam. Dan ketika orang memakai helm, mematikan lalu lintas, diperingatkan patuh kepada pemerintah yang anak ini diperintahkan oleh Rasulullah, itu juga ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu ya, itu.
Bahkan sebaliknya kalau dia melanggar dalam termasuk saya nanti itu dulu dengan pemerintah, dan bahkan boleh jadi ini berpotensi untuk melanggar perintah Rasulullah SAW, di mana Nabi berwasiat kepada kita untuk tunduk patuh kepada pemerintah selama aturan itu tidak menabrak syariatnya Allah dan Rasulnya. Ini seperti itu pemerintah. Akan tetapi ketika aturan itu menabrak syariat, melanggar nilai Islam, melanggar agama Islam, tidak wajib dipatuhi. Bahkan kita harus bersuara, harus diganti, dirubah itu kalau bisa ya aturan. Misalkan ketika di sebuah negara kemudian mewajibkan minum khamr katakanlah, itu harus kita tentang. Kenapa? Ini melanggar syariat. Syariat ya. Hal ini tentunya berkaitan dengan patuh kepada pemimpin, juga didukung oleh firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 59. Kata Allah, wa ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u rasulahu wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah dan Rasulnya, wa ulil amri, dan orang yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi sesuatu. Patuh baiknya. Apa tadi? Dalam skala keluarga adalah suami, dalam skala sekolah adalah kepala sekolah. Patuh wajib ya. Akan tetapi ketika aturan itu di luar kepentingan sekolah atau di luar jabatannya sebagai kepala sekolah, tidak ada kewajiban untuk patuh. Bisa dipahami baik-baik. Jangan kepala sekolah nyuruh tolong cucikan baju saya. Nah, ngapain? Padahal tidak ada kaitannya dengan urusan sekolah gitu. Walaupun seandainya kita mencucikan bajunya ya boleh juga gitu ya, tetapi tidak ada kewajiban karena sudah di luar kemampuan dia, di luar kapasitas dia. Jadi itu Bapak-Ibu rahimahullah, kita diminta untuk patuh oleh Rasulullah SAW kepada pemimpin. Bahkan kata Nabi, sekalipun pemimpinnya adalah seorang budak. Jadi ini lagi-lagi ternyata tidak ada status sosial ya di dalam Islam itu. Semuanya sama, punya hak yang sama. Entah kamu budak, entah kamu orang merdeka, semuanya sama. Atau Bapak Ibu rahimahullah, hadis ini dapat dipahami, patuhlah kepada pemimpin sekalipun pemimpinnya itu gak ngerti urusan. Sebagaimana budak, yang mana budak itu biasanya adalah orang yang memang tidak ngerti urusan di masa itu ya. Karena tentunya dia sudah diangkat mungkin secara sah sebagai pemimpin, atau mohon maaf ya, menikah dengan seorang suami yang nyemplong gitu. Kira-kira ibu-ibu tetap harus patuh nggak dengan suaminya? Ya patuh lah. Sekalipun suaminya katakanlah lulusan SD doang, istrinya profesor, tapi nggak mungkin selesai juga namanya. Contoh saja, suaminya lulusan SD atau bahkan nggak lulus, istrinya titelnya banyak, profesor, tetap
harus patuh kepada suami karena dia adalah kepala pemimpin rumah tangga. Ini penting. Lalu itu yang kedua, pesan Nabi SAW, patuh kepada pemimpin, kepada umara selama aturan itu, perintah itu tidak menabrak, tidak melanggar ajaran Islam. Itu perlu digarisbawahi itu. Kemudian bagi orang-orang tua, pesan Nabi yang ketiga adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu. Jadi Nabi kita SAW itu tanda kutip ya, memprediksi, tanda kutip ya, memprediksi kondisi yang akan terjadi sepeninggalnya Rasulullah SAW, bahwa nanti selepas Rasulullah wafat, meninggal dunia, kembali kepada Allah, akan terjadi banyak perselisihan, perbedaan pendapat, pergolakan, perpecahan. Dan benar memang ya, selepas Nabi wafat itu langsung muncul kelompok-kelompok menentang syariat Islam. Salah satunya di masa Abu Bakar muncul mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, langsung muncul golongan kelompok-kelompok yang sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi kata Rasulullah, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Apa tipsnya kata Rasulullah ketika kita dihadapkan kepada perselisihan yang begitu banyak, perbedaan pendapat yang semakin meruncing? Apa tipsnya kata Rasulullah? Berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat beliau yang 4 terutama ya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau sunnah Rasulullah dan sahabat yang 4 ini kita ikuti, insya Allah kata Rasulullah, kita tidak akan mudah ikut dengan arus yang menyimpang. Insya Allah kita tetap berada di jalan yang lurus, di jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sering kita sampaikan bahwa warisan Nabi itu adalah Al-Quran dan Sunnah Ibu. Ini warisan Nabi loh. Nabi tidak mewarisi Rolls, Nabi tidak mewarisi dalam kuliser begini, dan mobil-mobil lainnya. Nabi tidak mewarisi rumah yang mewah, tetapi Nabi mewarisi 2 hal juga. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah kata Rasulullah SAW. Tidaklah Nabi itu la yuti dirhaman wala dinaran. Nabi itu, para Nabi itu tidak mewarisi dirham dan dinar, tetapi apa? Mewarisi ilmu, dan ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ibu, sebagaimana kata Pak Budi kemarin, kata Pak Budi kemarin. Apa kata Pak Budi itu? Ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Dan ini saya sepakat dengan beliau itu, bahwa ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Semua selain itu ilmunya tanda kutip nisbi, ya, gimana tahu tidak? Nisbi, relatif. Apalagi belajar ilmu sosial ya, ada teori macam-macam, kadang-kadang nggak benar gitu. Kenapa? Nisbi, tidak mutlak benar.
Padahal ilmu itu harusnya adalah benar, dan yang mutlak benar adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka mohon maaf, ilmu-ilmu yang katanya ilmu alam bahkan juga bisa salah. Benar atau tidak? Bukan pada ilmunya yang salah sebetulnya, tetapi pada penelitiannya yang keliru. Benar atau tidak? Benar. Contoh. Jadi penelitian di dalam ilmu alam itu masih bisa disanggah oleh penelitian berikutnya. Benar atau tidak? Benar Bapak Ibu. Katakanlah misalkan, walaupun saya nggak tahu kebenarannya ya, orang mengatakan wortel baik untuk kesehatan mata. Percaya nggak Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, mungkin nggak kesimpulan ini bisa disanggah oleh penelitian berikutnya? Ya bisa. Karena belum tentu benar juga. Masih sangat mungkin disanggah oleh penelitian berikutnya. Yang paling nampak ketika corona kemarin, macam-macam obat corona itu. Benar atau tidak? Benar. Udah diteliti sekian bulan, ini obatnya. Ternyata disanggah oleh penelitian berikutnya. Nggak benar juga begitu. Itulah Bapak Rahimahullah, penelitian apapun itu sangat mungkin dibantah, disanggah oleh penelitian berikutnya. Tidak mutlak benar ternyata ya. Bukan pada sisi ilmunya yang tidak benar, tapi pada penelitiannya karena dilakukan oleh manusia punya potensi untuk keliru. Ini kok kemana-mana dalam penjelasan ini. Punya potensi untuk salah. Makanya kata Pak Budi Umarin, ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah, itu mutlak boleh benarnya saya. Kita silakan dengan itu. Jadi itu Bapak wasiat Nabi yang ketiga adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, lebih-lebih sahabat yang empat. Yaitu Abu Bakar dan Umar. Bahkan dalam hadis yang lain, Abu Bakar itu dan Umar dikhususkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Sepeninggal aku, ikutilah dua orang ini, kata Nabi. Pertama Abu Bakrin wa Umar. Pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Umar. Dahsyat sekali kedudukan mereka itu. Apalagi Umar ya, maka Umar Nabi itu sampai menyampaikan, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Seandainya setelah aku ada nabi lagi, niscaya yang diangkat nabi adalah Umar. Dan sekali ini masalahnya kan gak ada nabi lagi setelah Rasulullah, tapi seandainya masih ada estafet kenabian itu, yang memegang adalah Umar. Bapak Ibu Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kata Nabi SAW, saking dahsyatnya Umar bin Khattab ini. Gelarnya kan adalah Al-Faruq ya. Adapun Abu Bakar adalah As-Siddiq. Abu Bakar itu adalah ya orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran gitu. Di kampung tuh adem katanya kalau ada orang yang tuakan. Mana tahu tidak ini? Saya nggak tahu di KPR itu siapa yang jadi Abu Bakar ini. Mungkin Abu minta komisi ini yang jadi Abu Bakar ini. Tempat orang-orang tukar pikiran ini. Benar nggak? Ini memang kampung tuh adem ya, kalau ada yang dituakan, ada orang yang inikan tempat tukar pikiran. Dan Nabi seperti itu. Nabi itu memang kalau ada problem, ada masalah, orang yang memang yang pertama diajak untuk ngobrol diskusi adalah Abu Bakar
As-Siddiq itu. Abu Bakarnya adalah jatuh kepada ini Pak Fauzuddin katanya. Abu Bakar ini. Umar baik banget. Setan aja takut. Yang bagian itu Nabi memang dikelilingi orang-orang yang luar biasa juga sebetulnya. Yang kedua Umar itu juga orang tegas gitu, salah dibilang salah, enggak nyaman ketika melihat kemungkaran. Alhamdulillah. Dan memang kalau kita melihat sejarah selepas Umar masuk Islam, udah dakwah Islam itu secara terang-terangan, karena ini kata orang Jawa ya, menakutkan gitu. Tapi dalam arti positif ya, menakutkan. Setan aja lari katanya. Kata Rasulullah itu kalau Umar lewat di satu jalan, maka setan pun lewat di jalan yang lain, takut ketemu dengan Umar. Kalau kita kan just di kerumunan setan ya. Dengan kan di luar sholat, ketika sholat pun masih digoda setan. Udah Umar. Nabi juga dikelilingi sahabat bernama Utsman, seorang yang soleh, yang kaya raya. Ini penting juga ini. Ada Utsman. Siapa Utsman yang begini? Kalau pengajian kalau gak ada Utsmannya kan repot juga ya. Gak jalan pengajian ini. Gak ada Utsmannya soalnya. Gak ada yang ngasih ya jajan mungkin, ada yang ngasih makanan. Udah gak datang ibu-ibu ini ke pengajian. Tapi insya Allah datang gitu. Harus ada Utsmannya. Jatuh kepada siapa? Utsman. Utsman. Kemudian Rasulullah juga dikelilingi oleh sahabat namanya Ali bin Abi Thalib, pemuda intelek, pemuda yang intelektual. Jatuh kepada mahasiswa ini, pemuda yang intelektual. Tidak mungkin ke masa saya bilang saya gitu ya. Itu mahasiswa Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, ana madinatul ilmi wa aliun babaha. Saya adalah kota ilmu dan Ali pintunya. Jadi kalau mau masuk ke kota ilmu lewat pintu siapa? Ali. Jadi Nabi adalah kota ilmu, pintu gerbangnya adalah Ali. Gitu. Jadi kalau ada sekolah, ada pusat ilmu, harus lewat pintu dulu untuk masuk. Nah, itulah Ali radhiyallahu anhu pintunya. Dan lengkap, Nabi dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Tempat Nabi bertukar pikiran ada, jatuh kepada Fauzuddin. Nabi juga dikelilingi oleh Umar bin Khattab, jatuh kepada Pak Iqbal katanya. Ada Utsman, tapi Utsman banyak di sini kayaknya. Pak Salari ada, kemudian Pak Iqbal juga ada, gitu. juga ada banyak Utsmannya banyaknya. Dan Ali juga ada. Ini kemana-mana ini. Sedikit lagi ya Bapak Ibu rahimahullah. Dan selain sahabat, dan selain 4 orang ini adalah sahabat setia Nabi, ini sebetulnya juga masuk keluarganya Nabi ya Bapak Ibu. Abu Bakar itu sahabatnya Nabi.
mertuanya Nabi. Fatimah anaknya Abu Bakar dinikahi oleh Nabi. Umar Aisyah ya, maaf, Aisyah. Umar punya anak perempuan namanya Hafsah, dinikahi oleh Nabi juga, mertua juga ternyata. Dipek mantu oleh Abu Bakar dan Umar. Ya pintar juga ternyata Umar ini. Dipek mantu oleh Nabi. Gitu. Adapun Utsman dan Ali itu menantunya Nabi. Yang dua pertama adalah mertuanya Nabi, yang dua berikutnya adalah menantunya Nabi. Karena Utsman itu menikah dengan dua putrinya Nabi, tapi tentunya setelah wafat ya. Pertama Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Adapun Ali menikah dengan hati mudah gitu. Jadi itu melingkar gitu. Kemudian tadi Abu Bakar, Aisyah. Adapun Umar putrinya adalah Hafsah. Kemudian istrinya Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Nabi. Adapun Ali adalah Fatimah. Jadi itu rahimahullah caranya agar kita terhindar atau selamat di tengah-tengah perselisihan dan perbedaan pendapat yang begitu banyak dan bahkan begitu meruncing. Kita kembalikan persoalan itu kepada hadis dan sunnah Rasulullah SAW, termasuk sunnahnya para sahabat Nabi sahabat yang empat. Kemudian wasiat Nabi yang keempat adalah meninggalkan perkara bid'ah, yaitu perkara-perkara yang baru yang mengisi sunnah Rasulullah SAW. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Walaupun dalam redaksi lengkapnya kan kata Nabi, berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena perkara-perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Jadi itu Bapak Ibu yang keempat, Nabi wanti-wanti kepada kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, karena tentunya kita meyakini bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah telah menyempurnakan agama ini, tidak layak untuk ditambah, tidak layak untuk dikurangi, sudah sempurna agama ini insyaallah. Maka cukup kita mengamalkan apa yang sudah sempurna itu, dijelaskan secara lengkap, secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Jadi itu Bapak Ibu rahimahullah wasiat Nabi. Kita ulang sedikit. Pertama, tetap selalu meningkatkan takwa. Yang kedua, tunduk patuh kepada pemimpin, kepada pemerintah, tentunya selama aturan itu tidak melanggar ajaran Islam. Yang keempat adalah kekeh memegang teguh sunnah Nabi dan sunnah para Yang ketiga memegang teguh sunnah Nabi dan sunnah para sahabat beliau, lebih-lebih yang empat, sahabat yang keempat itu. Kemudian wasiat yang keempat adalah meninggalkan perkara-perkara bid'ah, tidak layak ajaran Islam ini ditambah ataupun dikurangi. Mudah sempurna soalnya. Semoga bermanfaat dan mencatat amal ibadah berpahala di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup
tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Ustazah Feli. Oh ini Aisyah nih. Ngomong Aisyah ini. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan Umar bin Khattab tadi yang ngomong Siti Aisyah. Amin ya Allah, semoga nanti berada di belakangnya ya. Beliau adalah ibunda kita ya, sebagai istri Rasulullah yang tentu sudah dijamin masuk surga. Mudah-mudahan doanya Pak Iqbal dikabulkan ya. Kita termasuk golongan orang yang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah, berada di belakangnya. Kemudian ibu-ibu yang kami hormati, kok bengong Pak Iqbal? Gimana nih? Agak jauh sih. Alhamdulillah ibu-ibu, sebagaimana kita sampaikan kemarin, ternyata begitu sikapnya ibu-ibu ya. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran, dan kemarin sempat kami share ya untuk kesepakatan kita bersama. Saya nggak nyangka hari ini terkumpul sekian banyak uang ya. Alhamdulillah sampai detik ini dulu ini sudah ada uang masuk 4.100.000 rupiah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi nanti ini baru sementara ya, kami memberikan batasan sampai tanggal 5, dan alhamdulillah teman-teman kami yang di luar juga kami share tadi dan menanggapinya dengan bagus. Insya Allah nanti akan bergabung. Bapak Ibu yang kami hormati, berbagai peristiwa dan berbagai berita kita terima, tetapi saya satu jalur saja bersama Muhammadiyah dan Lazismunya. Saat ini Lazismu sudah berada di sana siap dengan dapur umumnya, dengan kesehatannya. Kalau tadi berita-beritanya begitu banyak menumpuk makanan dan sebagainya, tetapi aksesnya sangat sulit dijangkau. Tetapi saya percaya dengan Lazismu sudah tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri pun Lazismu bersikap untuk melayani ketika ada bencana, karena satu-satunya lembaga yang memiliki satu NDSC ya, sebelum terjadi gempa itu Muhammadiyah punya alat itu. Kemudian biasanya tidak hanya sekarang Lazismu bekerja, tetapi adalah paskanya ya. Paskanya Lazismu tidak akan meninggalkan tempat itu kecuali Lazismu sudah meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Salah satu di antaranya, dulu di Sulawesi itu ada pasar darurat, ada rumah hunian darurat, kemudian ada tempat pendidikan dan seterusnya, apalagi tempat ibadah ya Bu ya. Bahkan dari PWN Jawa Timur, Lazismu sudah mengirimkan sejak awal kejadian, maka kita dari jamaah Sakinah yang jumlahnya ini tidak mau ketinggalan ya Bu ya. Kita percayakan pada Lazismu yang insya Allah lembaga yang sangat bisa dipercaya, dan itulah mungkin nanti akan menjadi catatan amalan penjenengan semuanya di hadapan Allah Bu ya. Kita tidak kenal mereka, tetapi kita mengenalnya sesama muslim saja Bu ya, dan kita alhamdulillah punya lembaga yang bisa dipercaya. Insya Allah nanti akan diserahkan oleh ketua lembaga ya, nanti dari Sakinah mungkin bersama bapak-bapak yang lain penyerahannya setelah kita terkumpul terakhir tanggal 5 ya. Semoga kita bisa setidaknya sama dengan tahun lalu ya, tahun lalu waktu di Sulawesi, di Palestina, di Rohingya pun kita ngirim bantuan Bapak Ibu ya. Jadi kita melalui Lazismu itu senantiasa bersama lembaga yang bisa dipercaya. Itu ibu-ibu sementara yang bisa kami laporkan ya. Nanti hasil akhir akan kami sampaikan melalui WA saja. Sebesar berapa jumlah ini, semoga di atas 10 juta ya, kita bisa bantu mereka. Nanti ketua lembaga belum bisa memberikan respon karena tentu kami juga menunggu sampai dengan tanggal 5 terakhir. Dan kami tidak menutup kemungkinan siapapun ini ya, donasi ini saya tidak akan melarang siapapun, monggo silahkan, ini untuk kepentingan kita sendiri ya, bukan untuk kepentingan mereka, tapi kita yang butuh menolong mereka, itu aja. Ini salah satu bagian kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini. Itu ibu-ibu sekali lagi disampaikan jazakumullah khairan atas
partisipasi dan simpatik Ibu kepada saudara kita yang saat ini memanggil kita Bu ya. Mudah-mudahan dengan demikian ya Bu ya, kita dijauhkan dari mara bahaya dan fitnah akhir zaman ini. Berat Ibu fitnah zaman ini, semoga kita dengan bermajelis ini akan dilindungi Allah dari fitnah akhir zaman dan fitnah dajjal nanti ya Bu ya. Berat sekali. Maka terus kita merawat ini semua dengan senang ya, sampai Allah memisahkan kita dari dunia ini dengan penuh ketaatan diri. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga rezeki kita semuanya tambah berkah ya Bu ya. Karena itu ini sengaja Allah memberikan ujian ya, sampai di mana kita simpati kepada saudara kita yang lain. Demikian pelakunya, mohon maaf, monggo kita bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu yang tidak bawa payung, nunggu aja Bu, jangan pulang Bu, karena hujan ya Bu ya. Saya payungnya hanya terbatas 2 kayak gitu.